Lu pernah gak sih ngebayangin kayak lu di hubungan yang lu nya excited sendiri. Ku pasrahkan semua padamu, kau yang maha tahu bila bukan dia orangnya, yang penting ku tahu jawabnya. Udah di titik kayak aduh, harus apa nih? Udah bener-bener tinggal ya udah kalau misalnya memang saya harus sama dia, saya sama dia, tapi kalau tidak pun ayo nggak apa-apa. Saya memang meminta pasangan, tapi kok begini? Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau sudah duduk Vincent yang nyaman seperti ini di kamar kita, puntennya Mr. Dona Maula, saya duduk Vincent lagi, nggak bisa saya duduk Desta, nggak bisa. Nggak nyambung, ku duduk Vincent ya mah. Dan sudah mode host, sudah lagi belum cukuran jenggot di sosial media, artinya sudah siap-siap ngobrol sama teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, spesial kalian para Gen Z dan kaum kaula muda. Saya datangkan seorang yang pasti kalian sudah familiar. Sekarang ternyata bermusik juga, sudah punya single kedua. Siapa lagi kalau bukan? Langsung aja sambut Sakib. Halo. Gue juga duduk Vincent dulu biar agak nyaman ya. Pak Done, dua yang duduk Vincent, sekarang Pak Done. Anda tidak bisa protes. Apa itu apa? Terakhir dia bilang gini, Ri, nah sih orang teh duduk Vincent, duduk Desta atuh. Nyaci kumaha apa duduk sok Padone diperagakan. Nya urang kita apal. Kumaha. Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sangat baik. Apalagi mau ngobrol-ngobrol kita hari ini. Let's go. Ini energinya langsung terasa sekali ya. Energinya lagi meledak-ledak gitu ya, Mr. Sakib ini ya. Kela AA Sakib. AA Sakib, orang Bandung ya teh. Orang Bandung gitu ya teh. Sugan teh Jakarta. Ya sebenarnya aku emang SMA di Jakarta, Oke. cuman beres SMA langsung cabut ke Bandung lagi. Oh, Jadi pulang lagi sini. ya mulai meniti musik-musik lagi di Bandung, baru pindah ke Jakarta lagi. Oh, tapi kalau keluarga memang semua di Bandung. Keluarga di Bandung semua. Oke. Baiklah kalau begitu ya. Kita langsung tanya-tanya ya, karena AA yang satu ini punya single kedua. Tah ini. Ya kan single kedua ya? Sebenarnya single pertama karena untuk debut solo. Oh, yang sebelumnya collab ya? Sebelumnya collab sama abang aku sendiri. Jadi kayak duet gitulah. Nah, cuman kalau yang ini memang single pertama aku buat debut solo. Asik. Sedap. Soalnya memang di lirik videonya itu teh ayah abang oge nya? Iya, benar. Sama abang. Iya. Oke. Nah, dari single pertama yang collab sekarang akhirnya debut nih, solo. Solo. Kuma, rasanya gimana sebelumnya? Sebenarnya ini memang impian aku dari dulu, memang pengen punya project yang solo, yang dimana aku bisa berkreasi semaunya aku, sekreatifnya aku. Jadi sangat excited banget untuk menyambut ini semua. Mantap. Ada nggak sebelum kita mulai masuk kepada lagu seperti apa, pas mau debut solo nih, ada nggak kayak sedikit persiapan dari diri sendiri? Orang teh kudu menyiapkan les vokal deh misalnya, orang teh kudu menyiapkan nggak tahu ya, biasanya kan orang-orang look grooming apa segala macam. Dari diri sendiri mempersiapkan apa? Tentunya pasti ada persiapan buat aku karena bukan hal yang mudah ya solo, karena menurut aku bener-bener harus dipegang satu kendali aja, harus aku yang bisa semua. Tentunya aku ada les vokal, ada les gitar juga, sama mungkin lebih perawatan muka dibantu sama Bebep. Perawatan muka tuh. Ya. Karena kalau solo harus ganteng katanya. Nih juga didandangin semua ini. Oh, ini tuh ku Bebep KB. Ku Bebep. Oh, Anda sendiri sebenarnya paham tuh ya? Paham, saya mah gini weh. Kumaha we itu. Kumaha we kami. Tapi berarti tadi les gitar. Les gitar. Oh, berarti bisa main gitar? Bisa dong, cuman ya so-so. Bisa. Nanti ini tangan udah gatel ya, tiap ada orang bisa main gitar tuh pengen ngoperin. Mangga, ini biar genjreng-genjreng gitu di sini mah. Siap. Tapi ya ini yang mau dibahas adalah mengenai single debutnya Mau Tak Mau judulnya. Mau Tak Mau. Kenapa judulnya Mau Tak Mau dan apa ceritanya tentang apa sih? Oke, backstory di pembuatan lagunya kenapa sampai bisa judul Mau Tak Mau itu dari judulnya udah bingung kan, mau atau nggak mau nih. Kumaha teh gitu. Karena pada saat itu, di posisi itu lagu
aku buat sekitar 1 tahun yang lalu. Dimana pada saat itu aku lagi pusing dalam kondisi hubungan yang kayak, lu pernah gak sih ngebayangin kayak lu di hubungan yang lu nya excited sendiri. Oh ya, effort sendiri. Terus tapi lu juga nggak tahu harus apa. Sedangkan hubungan ini terus berjalan. Lu juga nggak pengen putus, enggak. Iya. Tapi kalau dilanjutin emang bisa berlanjut. Lebih ke aduh gimana ya. Makanya gue interpretasikan pakai dadu. Dadu itu melambangkan, kalau menurut gue sih melambangkan takdir. Jadi kita nggak tahu 1 atau 6 yang kita dapat. 1 itu keburuk. Maksudnya yang paling buruk. 6 itu ke paling bagus. Matak di Sunda terus jadinya. Tesawios asamuhun abima orang Bandung. Kalau udah ketemu orang Bandung karena sudah keluar lagi. Makanya waktu lihat si artworknya sendiri ada dadu nih. Iya. Mana ya? Nah, mau tak mau nih kalau di DSP itu ada dadu atau muka dia semua. Nah, muka Anda semua nih saya lihat satu. Sekalian jualan kan belum pada tahu mukanya. Ini dia mukanya, guys. Udah meren, udah sakit mahnya. Oke, ini mau tak mau ini tentang hubungan yang dalam tanda kutip excited sendiri, effort sendiri, dan akhirnya ya saya mesti gimana nih gitu, bingung. Oke, tapi jawabannya ada nggak di lagu ini? Ada, sebenarnya tetap ada konklusinya, cuman tetap aja ngawang, lebih ke berserah aja sih. Jadi di bridge-nya kupas serahkan semua padamu, kau yang maha tahu bila bukan dia orangnya, yang penting ku tahu jawabnya. Kalian coba dengerin ya pas di bagian bridge-nya itu ya. Liriknya tuh pokoknya di awal-awal tuh sampai ref. Oke, menggambarkan deskripsi ceritanya. Nyampe ke bridge. Wah, kok liriknya dalam sekali ya. Itu udah di titik kayak aduh, harus apa nih? Udah bener-bener tinggal ya udah, kalau misalnya memang saya harus sama dia, saya sama dia, tapi kalau tidak pun ayo nggak apa-apa. Kasarnya udah seberserah itu. Berat, luar biasa. Buat kalian sobat galau, sobat bimbang ya di luar sana, ini lagu yang tepat buat kalian ya. Tapi lu pernah nggak ngerasain gitu? Oh, beberapa kali dong, Pak. Sama yang mana tuh? Oh, kami kan lelakinya. Pasti dong ada ngerasa kayak gitu. Kita ngasih hadiah, kita gitu kan, terus habis itu kita telepon. Tapi kok tidak pernah ditelepon duluan? Tidak pernah. Dichat duluan gitu. Pada akhirnya sama mempertanyakan, dan ya udah akhirnya saya di titik sekarang yang lebih berserah. Tapi udah lewat lah itu, masa itu udah lewat. Nah, makanya udah lewat bisa ngetawain bareng dia. Nah, pada saatnya mah tidak bisa tertawa. Rumit. Bingung, rumit. Artinya Gusti, ya kunaon Gusti. Allah, ya kunaon. Saya memang meminta pasangan, tapi kok begini? Oke, ini menarik karena lagunya relatable. Benar. Setuju nggak sebelum kita masuk kepada proses produksi? Setuju nggak bahwa sebuah lagu akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diterima sama orang-orang ketika relatable? Yap. Nah, itu kumaha pendapat Anda? Bener banget. Kalau lagu tuh intinya yang dari sepengalaman gua, asal jujur. Betul. Itu akan relate sih, karena namanya manusia pasti pernah merasakan fase-fase apapun itu. Tentang semua lagu aku rasa semua orang pernah merasakan, cuman mungkin fasenya berbeda aja. Kalau kita jujur pasti nyampe, dan itu penting banget. Kejujuran dalam berkarya itu penting. Highlight, underline, bold, italic, titik ujungnya. Oke. Bro, tapi ini mah pertanyaan yang muncul karena pribadi karena melihat si mau tak mau ini sudah ada di DSP. Tapi kenapa can aya visualna? Nah, sekalian mau promo nih di sini. Nah, boleh. Kenapa belum ada visualnya tuh? Coba. Karena memang belum dirilis, tapi besok Jumat. Oke, sekarang kita syuting tanggal 17 ya, teman-teman. 18 April. Yap, 18 April 2025 MV-nya bakal naik di YouTube Trinity Optima. Wah. Saya penasaran ya, MV-nya akan sesakit liriknya kah apa tidak ya? Wah. Aku rasa mungkin dari beberapa kalian ada yang bingung, ini maksud liriknya apa, maksud liriknya apa. Aku semua tuangkan di musik video klip, jadi mungkin kalian akan lebih paham itu. Wow, menarik. Menarik teman cerita semua, karena liriknya sudah cukup sakit, ditambah visual yang apakah akan sakit juga. Pokoknya setelah nonton, kayaknya pas ini tayang tuh berarti kan sudah tayang juga musik videonya. Kalian coba tulis di bawah di komen, menurut kalian MV-nya kayak apa sih? Kan kita senang storytelling nih. Apakah sudah tersampaikan tuh yang mau diceritakan sama Sakib ke kalian? Benar. Gitu. Tapi produksi iya Mas, saya mau bertanya soal produksi karena ini single perdana. Ya. Nah,
produksi gimana? Nulis sendiri kah? Apa ditulisnya apa gimana? Jadi ini tuh aku tulis sendiri. Mantap. Aku tulis sendiri awalnya memang habis di Bandung, ya tepat setahun itulah, tahun lalu. Habis itu aku bawa nih demonya, dibawa ke Jakarta, baru didengarkan cenah euy. Didengerin ke anak-anak Trinity. Habis itu pada suka dan akhirnya udah mulai produksi. Nah, cuman nanti ada yang berperan, ada IQ, ada Rinrin, ada Zara juga, dia bantu-bantu dalam songwriting. Jadi kayak ini kayaknya enakin ini. Si ini IQ. kayaknya enak. Iya, kenal IQ. Mana deui? Tah, mana deui. MD mana deui si IQ mah suka datang dah dia. Oh ya. Suka nongkrong. Terus Tararin, ada Zara juga gitu. Terus habis itu gimana? Habis itu udah diramu lah. Jadi lagu Mau Tak Mau habis itu direkam dan alhamdulillah di vokal direkturnya Kamga, gue cita-cita banget. Astagfirullahaladzim. Dari dulu. Pelanggaran. Yang di belakang kamera kamu nih. Yang ngomelnya bebek ini. Mohon maaf ya. Sudah naon. Enggak apa-apa. Tapi Kamga. Soalnya single baru aku yang rilis akhir bulan itu juga sama Kamga. Gokil. Kamga, kita sesama klien Anda. Klien Mas Bogor. Tapi menurut lo gimana cara kerja dia? Edan Kan? Magic banget menurut Oke, lo. sebelum Anda ya, saya dulu Pak ya. Boleh, Gini. sikat Pak. Nih, rekaman masuk nih, ngobrol segala macam, Minum biasa kan. Iya, mangga. Nongkrong dulu. Mau nyemil juga boleh. Aman. Lenis, terima kasih dikirimin snack seperti biasa Lenis Teras. Ima bari kudu ngopi muncul orang Sunda. Asik. Jadi si Kamga ngomongnya teh. Akrab meren. Akrabnya Pak Kamga. Ya. Jadi waktu datang tuh kan sama orang Sunda ya, dia kan rogop nih Bogor Yeah. gitu kan, ngobrol gini. Nyambung dong, langsung udah pernah ketemu juga gitu. Oh, Vi, lagu lu teh tentang apa gini, Cut? Oh, entar berarti vokalnya gini ya. Dia dengerin di atas nih sama dia. Baru instrumentalnya aja sama demo vokal. Gini kan biasa dia. Oke, latihan dulu ke dalam. Kita 2 kali run through aja ya. Hah? 2 kali, Pak. 3, 4 kali gitu enggak? Nah, 2 kali cukup lah, kayaknya lu bisa gitu. Terus datang nih rekaman. Nah, saya kalau nyanyi tinggi suaranya. Kalau ngomong memang segini gitu. Terus dia langsung komen. Ya, sama seperti ada. Cok, tinggi banget suara lu, Cok. Gila, gua aja nggak nyampe. Seorang Kamga nggak nyampe suara saya, nggak mungkin kayaknya. Merendah untuk roket dia mah. Terus habis itu, lucunya, singkat banget rekaman yang nggak nyampe sejam. Anjir. Iya, nggak nyampe sejam. Dan karena nulis sendiri, produksi sendiri, dan udah tahu mau diapain. Nah, Kamga tuh seneng ngulik nggak segala macam. Beres nih. Dia gini nggak? Oke, beres semuanya. Tinggalin gua sendiri. Bener banget. Tinggalin gua sendiri. Bener banget. Ya kan? Jangan ada yang mengganggu. Gua mau apa? Si Cio ada nggak di sini? Nggak ada Cio. Pokoknya bilang gini. Gua mau semedi. Gua mau bertapa. Gua mau semedi. Tinggalin ya. Oke, udah. Cuman dia dengan sebuah rokok elektrik di depan komputer di Karawaci tuh, ingat banget. Terus ditutup pintunya. Kita nggak ada yang boleh masuk satupun. Didiemin 1,5 jam. Oke, naik lagi. Dengerin ke atas. Gelo. Gila ya. Ini suara saya. Nggak di apa-apa. Nggak diedit, nggak dia. Nggak, dari tempel-tempel doang katanya. Nah, itu memang the magic of Kamga. Ya, setuju Anda banget. gimana? Setuju banget. Tapi berarti itu lu produksian kapan? Itu awal bulan ini. Awal bulan ini. Oh, baru juga berarti. Baru juga. Oh, Gimana? keren. Kalau gue sendiri sama, itu metodenya mungkin yang dia pakai sama. Iya. Jadi backstory-nya dulu nih. Ya. Dari dulu gue memang suka tanya-tanya kan, karena suka pengen bikin single sendiri dengan biaya produksi sendiri waktu belum gabung sama Trinity. Ya. Terus kayak nanya-nanya ke teman-teman terdekat yang sama-sama musisi, ke Boleh Uwan. Oke, gas. Kan punya lu, kenapa izin ke gua? Sat. Lapar aja terus. Iya, jadi nanya-nanya ke Uwan, aku sempat nanya ke Wan, cik maneh sahanya vokal director nu cocok jeung urang. Geus Kamga paling bener. Geus we berat Kamga we. Saya tamanya. Terus ya udah, akhirnya itu udah ada di kepala aku. Jadi waktu ketika sudah dibutuhkan, ditanya mau pakai siapa vokal directornya, aku. Oh, Trinity nanya. Ya. Oh, nice. Oke. Udah nggak pikir siapa-siapa lagi, Kamga. Jadi aku seneng banget, shout out buat Kak Kamga. Terima kasih, love you. AA Kamga, Mas Bogor, ayolah ke Bandung. Ayolah.
Dia kangen Bandung berarti pengen makan bakso. Nah, gitu. Kalau mau sekedar kangen bakso banyak di Jatiluhur juga banyak. Ya sama banget tadi metodenya kayak dia, gua rekaman nih, bener cepet banget. Cepet kan? Sekitar 1-2 jaman lah. Habis itu dia minta waktu buat bersemedi. Kan? Bener. Gue bilang kenapa dia? Iya. Apa suara saya tidak nggak bagus? Pede kan? Iya, jadi kayak deg-degan. Oh ternyata memang dia metodenya seperti itu ya. Tiba-tiba waktu ditunjukin, wow. Iya kan? Goks. Ini suara saya gitu. Ini beneran ini suara saya yang nyanyi. Iya, soalnya dia tuh nempel-nempel dan dia mementingkan rasa banget. Maksudnya kalau kita nyanyi bukan kita menyalahkan orang yang memikirkan teknik ya. Teknikal tuh penting, napas segala macem. Tapi rasa, bener. Itu yang paling, kalau menurut gua nih. Ya. Kalau menurut gua teknik memang penting. Yes. Cuman rasa lebih penting karena kita bernyanyi untuk menyampaikan pesan, iya. benar. Nah, sekarang gini, sebelum kita masuk lagi ini kan ngomongin soal rasa. Udah pernah live lagu ini belum? Udah. Udah. Cuman ya masih di radio-radio. Nggak masalah. Nah, rasanya nyampe nggak sama seperti rekaman itu? Lagi adaptasi sih sebenarnya. Itu. Bener. Soalnya kamu itu kan rasanya kuat kan. Mun eueus eta Kumaha ya Allah, kumaha ya Allah. Masa kamu harus ikut terus? Berapa duit saya harus bayar kamu? Kami bukan Malik and the Essentials ya, Mas Angga. Punten ieu mah. Brotherku, punten ieu mah. Punten. Saya bukan Angga Puradireja ini, belum sanggup saya. Tapi aku lagi berusaha untuk bisa. Tapi bener sih. Jadi cara dia ngedirect tuh bisa banget ngeluarin rasa yang lu punya tuh pasti kan? Ya, betul, sepakat, setuju. Oke. Pada saat ini mau dirilis nih, terus habis itu rilis apa segala macam, punya wish atau harapan tertentu orang-orang tuh yang mendengarkan ini akan dapat apa sih gitu? Sebenarnya nggak ada harapan aku yang benar-benar straight gitu. Oke. Lebih ke untuk orang-orang yang sedang ada di fase seperti yang aku ceritakan di lagu ini, tenang aja. Nanti akan ada waktunya, kamu akan dirayakan. Tong si Gabonik merayakan patah hati wae saya tamahnya. Seperti beliau aja merayakan kegembiraan gitu ya. Mas Bon. Sebenarnya rada sedih oge sih, cuman nya dirayakan wae gitu. Dikuat-kuatin we nya. Dikuat-kuatin. Sama aja ternyata Mas Bonik, sama aja. Oke. Mau tak mau ini teman-teman semua bisa dengerin di mana, dan kalau misalnya mau nonton MV-nya juga di mana? Oke, jadi buat kalian bisa dengerin single terbaru aku, judulnya Mau Tak Mau, di all music platform kesayangan kalian. Kalau buat menonton music video klipnya bisa di YouTube Trinity Optima. Oke. MV-nya berarti pas ini tayang itu sudah rilis, jadi kalian jangan lupa tadi yang seperti gue sampaikan, tulis di bawah menurut kalian MV-nya gimana? Sakitkah? Nyampe kah rasanya, atau kalian menunggu nggak dari Sakep yang nextnya seperti apa? Sambil karena saya juga baru ngobrol sama AA yang satu ini, pingin nanya-nanya nih sebenarnya. Anda kan setahu saya, sebenarnya sepupu saya tahu Anda. Siapa tuh? Ada, maksudnya kenal atau gimana? Tahu. Saya sempat bilang, Sakip mau datang gini segala macam gitu. Saya jujur ya, saya bukan pemakai sosial media. Oh iya. Ya, jadi kadang-kadang tahu orang karena kenalan. Gitu. Makanya pas tahu Anda itu sebenarnya Anda pernah berkarir sebelumnya kan? Benar. Pernah berkarir. Ceritanya dulu kalau nggak salah tadi meramal dikitnya. Kurang diramal. Wah, Anda pernah boy band juga nanya. Benar. Bisa eta belajar di mana ngaramal gitu kira-kira? Kamu enggak semedi tadi. Semedi sama kamu enggak, gara-gara semedi sama kamu enggak saya bisa meramal. Orang dapat ceritanya Sakip itu pernah berkarir musik juga sebelumnya. Itu story-nya gimana tuh? Musiknya memang sudah di keluarga dari dulu apa gimana tuh? Sebelumnya shout out dulu buat sepupu lo, terima kasih, berarti dia ngikutin dari dulu tuh. Love you. Kamu siapapun itu. Lelaki. Love you oge tenan naonnya. Love you oge. Kan rada panik seutik. Gimana musik tuh?
Memang perjalanan musik aku memang dari dulu sebenarnya aku tuh berawal dari ketertarikan di musik itu kan gara-gara abang aku. Abang aku kebetulan memang di musik juga lebih dulu daripada aku, namanya Falah Akbar kalau kakak tahu. Oke, Falah Akbar. Jadi dia musisi cover, artis cover yang sempat rilis beberapa single juga. Yang aku sangat terinspirasi sama dia karena gue sering diajakin jalan kayak Kip, gue manggung di sini, gue manggung di sini, ikut dong. Kadang gue sampai jadi videografernya, karena gue pada saat itu belum ngapa-ngapain. Nah akhirnya gara-gara sering ngevideoin, sering jadi asisten si Falah, gue kayak ih menarik juga ya. Cuman pada saat itu belum ada PD-nya lah, belum ada. Kalau sekarang kan agak berlebihan PD-nya. Kalau pada saat itu aku bener-bener belum PD. Nah, jadi pada di fase-fase itu aku juga sempat masuk boy band. Itu sekitar tahun berapa ya dulu Pak. Pokoknya umur waktu itu kelas berapa inget gak? SMP deh kayaknya kelas 1. Nah, ada cerita lucunya nih. Jadi aku nih dari dulu kan memang pengen banget jadi musisi karena satu memang suka ketemu orang, dua pengen bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Hiduplah tanahku, hiduplah. Langsung bendera ya, langsung videonya KB berdiri. Terus. Ya, jadi pengen bisa spread love gitu, make a dent in the universe. Terus dari dulu itu memang aku pengen seperti itu, makanya ada apapun yang bisa merealisasikannya aku kejar. Contohnya ya musik lah atau apapun itu. Nah, aku kejar itu dari boybandan dulu bikin sama band sih ini sama Gusti Raihan, tahu nggak Gusti? Gusti Raihan. Gusti Raihan, aku sama Falah bertiga. Kita bikin band gitu. Akhirnya yang nggak lama sekitar setahun 2 tahun bubar. Akhirnya gue berpikir bukan ini kali. Ya sudah, kita gas lagi, cari lagi. Ada Indonesian Idol Junior waktu itu. Gue ikutan juga, dari 200 besar masuk lagi 150, masuk lagi 100, alhamdulillah. Ternyata di 100-nya gugur. Belum rezeki. Bener, terus gue kayak belum juga lagi gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada buka audisi Super Seven itu. Nyokap gue kayak, Sakip, ini ada Kak Arto namanya, temennya manajer gue dulu. Dia bilang, Kip ini ada audisi Super Seven, mau nggak? Pada saat itu gue udah males. Maksudnya pada saat itu anak kecil yang dimana mungkin emosionalnya masih belum stabil. Ketika dia nggak dapetin apa yang dia mau, jadi lebih nggak semangat lah gitu. Mikirnya main ya waktu itu. Iya, jadi kayak udahlah males lah, nanti lagi aja. Tapi pada saat itu mereka sangat support aku, ayo coba aja ya, lu diantar aja ke Jakarta audisi, dan alhamdulillah keterima di hari itu. Alhamdulillah. Nah, belum beres nih. Habis itu panjang. Ternyata setelah aku masuk di Super Seven itu kan aku wow, ini boy band hits nih bro. Gue kayak pasti bakal ini dia saatnya bro. Tiba-tiba bubar langsung. Belum 3 bulan bubar, gue cuman kebagian latihannya doang. Astagfirullahaladzim. Jadi belum debut sama Super Seven itu tadi? Belum, jadi baru ikut dapat latihannya doang. Bayangin, OTW dari pernah. Sekali doang, itu juga aduh sedih lah pokoknya. Oke. Udah, jangan bahas-bahas. Sebenarnya saya mau nanya, nggak gantiin yang mana kan cadangan. Jadi sebenarnya kalau Super Seven itu dia yang cabutnya ada banyak pada saat itu, kayak 3 gitu yang termasuk Brian, Karel, sama siapa satu lagi lupa. Cicio nggak sih? Siapa itu? Itu personil apa itu? Tuh yang gue susah sih Suneo aja. Itu siapa? Dan pada masa itu masih ulin bola. Terus ya, jadi 3 gitulah yang masuk. Jadi aku juga ada yang masuk baru, personilnya 3. Aku, Reno Putirai kalau tahu. Nah, satu lagi tuh Reinhard sama Alvin Lapian kalau tahu. Udah pernah kesini dia. Oh ya. Nah itu aku sama batch-nya angkatannya dia tuh masuk di situ.
udah semangat tuh. Wah. Kembali lagi semangat lagi nih. Wah, gue kan mikir, manggung di dahsyat bro, inbox main gue, sorry, set, namanya otak anak kecil kayak mikirnya, wah jadi artis nih gue, tiba-tiba 3 bulan kantornya tutup. Kenapa ini? Kantornya tutup, labelnya tutup. Ya Allah, kasihan ya Allah. Oke. Jadi berboy band juga, tapi bermusik tidak berhenti sampai situ kan? Enggak. Pingin lanjut lagi. Lanjut lagi gas terus sampai terakhir pokoknya bikin duo sama Dorki, ada keyboardisnya Nadine namanya. Kevin namanya. Oke. Dorki bikin Dorki teh sebelum solo berarti kan? Sebelum solo banget. Jadi ini project terakhir aku, project sebelum solo aku, Dorki. Itu enak-enak juga kalau kalian bisa dengerin lagu. Nah, tuh Dorki juga ada pokoknya salah satu projectnya Sakip juga gitu. Benar. Oke, tadi kan mengenai bermusik nih. Terus tadi gitar juga les apa otodidak les ya? Awalnya sih otodidak, tapi sekarang mulai les. Sekarang mulai les. Karena aku rasa kebutuhannya akan banyak dan aku akan diuji pasti. Ini contohnya nih. Ini contohnya nih. Saya udah deg-degan ini. Jadi enggak, biasanya kan kalau orang main gitar tuh biasanya ingat lagu pertama yang dimainkan. Kalau saya tuh salah satunya adalah waktu itu lupa waktu itu belajar gitar teh naon ya, Dust in the Wind kan ya, kalau nggak salah Dust in the Wind kan C A minor gitu. Kalau Sakip pertama kali dulu belajar gitar lagu apa ya nggak D duluan. Ini Kiss Me bukan Oke. D perfect ya, perfect. Dilanjut atau bisi? Udah cukup berarti. Nanti royalti cukup. Cukup 2 detik aja. Mending nggak usah sih. Oke, tapi gitar familiar. Bisi mau sambil genjreng-genjreng nggak nih? Nggak apa-apa, aman aja. Aman. Tapi gitar awalnya otodidak jadi les karena kebutuhan manggung juga. Benar. Tapi kalau manggung bawa gitar juga apa? Sebenarnya enggak, cuman aku pengen ada 1-2 lagu biar kayak ganteng gitu bro, biar kayak musisi banget gitu kan. Ya, kayak, laki banget dia main gitar, padahal aslinya belum bisa aman. Jangan kasih tau siapa-siapa yang gitu ya. Oh iya, pokoknya jangan bilang siapa-siapa ya. jangan ada yang ngomong. Peknya di klip juga orang kayak. Soalnya suka ada orang-orang iseng yang ngeklip di sini yang lucu-lucunya diedit ditambahkan gitu ya. Kadang-kadang ada muka saya yang dibalik sama mereka diedit. Ini tuh lain PWK teman-teman, bukan. Tapi gokil ya, lu mampir mulu di FYP gue, keren. Serius? Hah? Yang bareng Nuka. Terus nggak, yang paling sering mampir sampai diomongin orang sama Paul mampir. Iya, Eta sebule. Bule satu itu, Mas bule itu. Dia juga sama kalau kesini. Kenapa tuh? Abangku. Bolehkah kita nongkrong aja di bawah? Kumaha ya gawe heula gitu. Kita kerja dulu gitu. Enggak usah, Bang. Aman, Bang. Saya nggak aman, Anda mungkin aman gitu. Dikejar ini. Tapi ya udahlah, itu nyaman Paul juga satu teman yang baik juga, Nuka juga gitu. Siapa lagi yang mampir? Yang aku lihat Nuka, Paul. Gila, mampir di FYP-nya Sakip, bro. Siapa yang nggak tahu, bro? Banyak. Ya Allah. Tadi juga ada player aku kenal nggak, Billy sama aduh siapa ya? Edwin Bass. Tadi lagi mau latihan, so aku bilang ini mau ke chamber. Wow, urang mah kareka ditu mah, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Si Edwin kalau ketemu cabutin nih rambutnya satu. Karena kebanyakan. Satu udah nggak usah banyak-banyak, kasihan. Dia keribo guys. Edwin tuh keribo. Masih kalau aku manggung juga sama Edwin. Nah, single aku bahkan yang mau rilis akhir bulan ini juga bassnya Edwin. Selalu pokoknya pegangan lah si Edwin mah udah. Tapi gitu. Dia support banget, orangnya keren. Betul. Edwin, Billy itu gila loh. Betul. Cuman kurang-kurangin gitu begadangnya. Iya, benar. Si Eta benar. Begadangnya Edwin itu apalagi enggak ya. Gitulah. Tadi mengenai musik, udah belajar gitar juga. Selain gitar ada alat musik lain? Enggak sih, aku gitar aja paling sama perkusi tipis-tipis bisa. Perkusi. Oke. Kahon mana kahon di sini? Aduh, kan ini diuji mulu, salah ngomong lagi gua. Tapi ya enggak apa-apa. Ada kahon tapi kan enggak lucu ya, dia nembak kahon di sini enggak lucu. Dulu gua Indonesian Idol Junior itu pakai kahon, jadi aneh banget kan. Pak, Anda nyanyi sambil pakai kahon? Iya, sumpah demi Allah aneh banget. Gue nggak ngerti pemikiran apa yang ada di pikiran gue pada saat itu. Sampai kata jurinya, gue inget banget Irfanat ngomong kayak gini. Iya, Irfanat
ngomong, kira-kira ada nggak penyanyi yang sambil main kahon? Gua kan masih siapa ya? Iya nggak ada. Tuh, berarti kamu bisa jadi. Padahal waktu itu siapa yang nyanyi pakai kahon? Nggak ada. Nggak mungkin. Mikir apa coba? Orang nyanyi sambil main kahon terus solo lagi. Kalau band berempat, five sauce kayak gitu nggak apa-apa. Five sauce, Iya. kudu five sauce. Kalau kita sendiri nih nyanyi, kita ini ngapain? Iya, betul. Lagian abang gua tuh yang nyuruh tuh. Gimana sih lu? Oke, tapi selain musik, Ayana kan sedang banyak hobi kan, pasti banyak kesibukan gitu. Benar. Dengar juga nih ada burung-burung berkicau. Lagi suka main skate. Bener banget. Sebenarnya aku main skate memang dari dulu, cuman bukan yang rutin. Cuman aku suka gitu. Jadi kalau ada waktu kosong pasti aku sempetin. Oke, pernah dengar nama Dino Chow nggak? Dino Chow. Tah. Pak Dias, kudu diiniin sama Dino Chow. Dino Chow itu skater. Oke. Skater di Bandung. Tunanetra. Tahu yang buta gara-gara alkohol? Iya. Astagfirullahaladzim. Minggu ini episode dia tayang di sini, teman-teman. Penasaran lah. Nanti nonton ya. Nonton pasti. Nonton. Oke, ini nggak apa-apa, saya akan sebut aja sensor naloba. Oh iya. Sensor naloba saya tahu memang. Kenapa? Lumayan. Tapi memang. kayaknya orangnya gokil berarti ya. Gokil. Seru banget. Halo bro, nanti kita kenalan ya. Nanti pokoknya kita kenalin ya, siapa tahu saya bisa menjadi jembatan, nggak main skate, orang ulin balik. Gas. Dan saya tidak bisa main skateboard, kumaha. Tidak bisa. Paling kalau saya main skateboard, kudu disiapkan ini si budak leutik teh. Tapi nggak apa-apa, seru. Gue juga tipikalnya bukannya kayak skateboard tuh skate aja terus, enggak. Gue lebih suka nongkrong. culture-nya. Iya, jadi kayak kita jalan kemana nih, skatean dulu, terus cari sarapan, lebih ke yang penting gerak aja. Iya. Oke, skateboard tadi kan, nge-skate juga. Apa tadi dengar cerita juga thrifting katanya? Thrifting. Ya. Aku hampir 80% baju aku thrift, bro. Ini juga? Ya, benar. Sampai topi? Sampai topi. Soalnya topi ini kirain merchandise. Tukang. Kenapa emang ini? This actually is my first rodeo. Nah, apakah Anda tahu artinya sebelumnya, Pak? Tidak. Mohon maaf, ini harus les bahasa Inggris berarti tambah juga ya. Ya Allah. Nah, this actually is my first rodeo. Kenapa dari tadi salah fokus? Dari awal banget duduk di sini udah fokus sana. Kirain tuh ini memang pertama kali saya begini-gini. Ini pertama kali saya solo, pertama kali apa, makanya. Sebenarnya ini enggak tanpa disadari. Cuman mungkin ini jalan Tuhan aja, asik. Wih, Masya Allah. Bisa we asup lah isinya. Bisa we gitu. Thrifting juga. Oke. Cuman kan belakangan ini kalau ke store tuh agak, misalnya kita cari ke, misal kalau di Jakarta ke apa namanya? Bob? Senen. Iya, Senen atau apa satu lagi? Apa? Santa. Cuman kalau kesana tuh kan agak perlu waktu dan lain. Sekarang aku lebih sukanya online. Thrift online, iya. Satu toko beli 3, 2 langsung gitu. Tinggal ngomong, bang ada yang bagus, lu nyari apa? Gue nyari ini. Oke. Ini abis ini si Nantia Pratita boleh ya, saya ngirim invoice boleh aman ya? Apa tuh? Katita istrinya Bondings for Revenge itu punya thrifting kaos. Mau dong. Nah, namanya tuh nggak cinta lagi kalau nggak salah. Nggak apa-apa Kak Tita, saya bantu promosikan. Mau dong. Biar kalau saya nawarin action figure ke suami Anda tidak marah lagi ke saya. Nah, iya itu. Jadi pribadi nggak apa, tapi lewat beliau ya. Oke, soalnya kaos-kaos dia tuh M, size S, ML gitu. Saya kan XL ya, tidak muat. Lu juga suka thrift? Suka thrifting, tapi yang ini bukan kebetulan. Tadi yang tadi pagi dipakai pas tadi ada syuting juga. Nah, saya mah open aja, tidak ada gimmick di sini, ganti baju memang. Thrifting. Itu. Karena ini kalau nggak salah ya. Seru kan, lu dapetin serunya nggak sih? Seru men. Iya kan? Negonya yang seru. Wah, kacau. Kalau misalnya lagi ke Senen, itu kan kadang-kadang suka nemu yang ada kamera, ada apa segala macam, ada mainan gitu. Benar. Pernah lucu ceritanya ini. Gimana? Pengalaman thrifting orang beda-beda ya. Mungkin abis ini kita tanya Sakib nih. Gimana? Lagi nawar action figure tentara. Wih, klasik nih segala macam. Terus habis itu kan kebayangnya biasa kalau thrift tuh ke ya udah di Bandung atau online gitu kan. Lagi di Senen nih. Sabaraha. Lupa. Bang. Salah. Bang berapa? Berapa Bang? Jadi mahal tuh, jadi mahal. Wah, ini warga. Jadi mahal. Beneran jadi wah, saya tidak mau menyebutkan gimana tapi jadi 2,5.
Bang yang bener aja bang. Bang gue orang Lebak Bulus no bang. Masa 2,5 bang gitu. Ya kan satu ini kita. Ya gue orang Senen gitu. Lu apa-apa orang Lebak Bulus katanya. Dia lebih warlock lagi. Iya, dia udah warlock lagi. Ya bagaimana? Ya bang, 175 dah gitu. 175. Ya 200 dah. Ya, akhirnya dapat gue mainan itu 180. Nyampe gue ke rumah. Ini memang bener ya kayaknya memang bukan rezekinya atau mungkin emang nggak tahu kenapa. 2 hari kemudian mainan itu patah kepalanya. Wow. Iya, jadi kayak tanda apa ini gitu. Itu biasanya pas lagi thrifting lucu-lucuan gitu lah. Bener. Anda ada nggak kejadian-kejadian unik pas thrifting? Sebenarnya kalau yang dicari dari thrifting itu kan kita bisa lihat barang-barang unik. Aku juga suka thrifting, termasuk barang-barang loak itu. Yeah. Kayak barang-barang unik, jam tangan, action figure. TV ini thrifting. Ay, gokil. Dan berapa ya? Ini paket ini sama itu. Mana? Itu Rocket Tintin. Ini thrifting dua-duanya. Paket. Dapat di mana? Cikapundung. Gila, lihat. Ini. Apakah ini tidak keren guys buat kalian yang nggak suka? Lihat keren Ini ini. thrifting. Keren. Ini thrifting teman-teman gitu. Ya jadi kalau cerita lucunya paling jadi sensasi menawar itu seru. Ya. Kadang ada bapak-bapak kayak gue sosokan dulu nggak mau, padahal anjing bagus banget kan. Ya. Wow, itu bagus banget tuh. Ya. Maaf ngomong asal gitu. Langsung dicolek. Nanti di sini boleh request. Mau pakai suara dolphin, mau pakai suara guguk, mau pakai suara sensor, mau pakai apa? Boleh, klakson boleh, bebas. Nanti terserah editor boleh. Oke, Cio syukurin itu Mas Guru mikir. Terus. Jadi kadang kan kita suka lihat kayak ada bagus, tapi kita nggak boleh kelihatan suka. Iya. Kalau kelihatan suka pasti nanti sama abang-abangnya dimahalin. Makanya kita biasa aja, Bang, berapa duit Bang ini Bang? 75. Harus gitu dulu. Iya sih. Spesial kita jalan lewat dulu, Iya. jalan dulu. Emang maunya berapa? Gocap mau enggak? Ya, Oke. dulu tipis-tipis. Nah, seru sensasi itunya. Kadang gua tawar lagi tuh sampai ke bottomnya banget. 25 mungkin enggak kira-kira. Wah, kalau 25 modalnya juga enggak dapet, Bang. Oke. Iya begitu. Terus akhirnya 30 dapat. Tapi ternyata kadang kita kasihan juga kan. Gue cuma suka sensasi nawarnya doang. Tetep aja ngasihnya gocap. Gitu, guys. Cuma seru. Menurut gue negosiasi itu hal yang seru banget. Kocak. Ya itu lebih lucu dari punya saya sih ceritanya ya. Jauh, kalau saya gara-gara salah bahasa. Tapi itu krusial guys. Jadi buat kalian yang pengen thrifting, hati-hati bahasanya, jangan harus pakai bahasa warlock. Sabaraha di Senen. Iya, ya sudahlah. Tapi ngomongin soal belanja-belanja nih, kita masih dalam topiknya belanja karena ini sepertinya senang banget shopping-shopping. Iya, senang banget shopping-shopping termasuk burung. Iya. Kok tahu sih? Burung yang ngobrol. Katanya saya ditawar Sakip. Oke. Siapa nih ngobrol ke gua? Ku aing geus diselamatkeun, disapu deui geus ieu jadi gawat. Main ke pasar. Si ieu bener ya. Bahas burung. Si gua disuruh lopingin di laki-laki, astagfirullahaladzim. Oke, sampai apal katanya jenis-jenis burung. Benar. Ini kelas ya, kelas kita kelas semua ya, kelas nih. Jenis hewan deh, jangan jenis burung. Ini jenis burung. Iya, tapi ya mencakup burung. Kiwe, unggas. Ya unggas ya. Unggas. Ya. So, yang paling seneng itu tipe unggas atau burung apa? Jadi ngakak dah. Oke, sebenarnya bukan cuma burung, semua hewan, karena memang dari kecil jangan ketawa dulu tuh, gue juga mau ketawa. Dari kecil karena bokap gue demen banget hewan. Jadi kadang jadi nular ke gue di rumah. Kadang dari SD tuh kayak kebun binatang, ada musang. Itu gue semua yang beli tuh, makanya gue sering ke kalau di sini pasar hewan Sukahaji, kalau di Jakarta Jatinegara. Jadi kayak lihat-lihat, bahkan nggak cuma beli doang gitu. Maksudnya gimana sih ngomongnya? Kumaha sih? Nggak tahu. Nggak cuma beli tapi melihat-lihat. Ya. Benar. Window shopping teman-teman. Jadi lihat-lihat, kadang ada hewan-hewan baru. Aku waktu di rumah musang, sugar glider sampai beranak banyak. Terus wait. Kamu bikin masalah di antara kami nanti, tolong Pak, tolong jangan. Iya, lagi bahas burung soalnya ini. Terus
Sugar daddy. Ya. Salah. Kasebut oge sih nya. Udah diselamatin dia ini sendiri dari tadi. Terus Sugar glider, musang. Oke. Reptil ada kayak iguana gitu-gitu, terus kucing udah pasti. Tupai. Pokoknya beberapa hewan-hewan yang menurut aku lucu pasti aku pernah pelihara. Burung termasuk ada burung hantu, burung beo, kakatua, terus apa lagi? Buset banyak ya? Iya, lovebird. Ya kalau paru-paru bengkok aku suka banget karena mereka tuh burung-burung cerdas, guys. Benar burung-burung cerdas. Enggak jangan ketawa. Ya benar burung-burung cerdas. Ya mereka bisa kayak kakatua kan bisa ngikutin, beo bisa ngikutin. Cuman burung hantu bisa ngirimin surat ke Hogwarts gitu doang. Eta Harry Potter sih ya diam-diam kurang kacamata doang. Wingardium Leviosa. Iya. Kenal Adiva kan? Kenal. Di ini ntar di tampol sama Adiva gara-gara ngomong Wingardium Leviosa salah. Dia kan Harry Potter banget tuh. Harry Potter banget. Iya, nanti di ini sama dia. Oke, jadi hewan apa segala macam. Ada satu lagi sebenarnya cerita mengenai Sakib. Satu lagi. Bahwa ternyata Sakib ini lagi seneng Vespa. Yoi. Oke, Anda klasik sekali orangnya. Bisa dibilang karena menurut aku dari lingkungan sih karena papa aku dia pakai VW Beetle tahun 53 gitu. Oh, VW Beetle 53 tuh berarti masih bulet ya? Iya, masih belum. Oke. Iya, dia pakai itu jadi masa-masa kecil aku tuh di naik mobil itu kita tujuh bersaudara, bro. Bayangin, 7. Katanya alasannya Bandung dingin. Apa itu maksudnya? Nggak ngerti. Kenapa? Bandung dingin naik VW Beetle mah? Enggak. Eta mah pengen pamer with style. Apa tuh sirkus yang keluar dari mobil bulat kan rame-rame. Kayaknya papa kamu sedang seperti itu ya. Bayangin jadi satu pakai VW Beetle lucu banget. Kita suka jalan ke Ciwidey, ngunjungin kerabat di sana, pakai VW Beetle ke sana, habis itu liburan kadang kondisinya lagi Ramadan. Jadi masa-masa kecil aku tuh memang dipenuhi dengan mobil-mobil klasik. Terus termasuk Vespa yang sekarang aku pakai itu adalah Vespa papa mama aku pacaran. Gokil ya. Dipakai pacaran juga Bu Amanda? Yoi dong. Oh iya. Iya, Bos. Oh, kesukaan. Oke. Jadi itu Vespa VBB tahun 61. VBB enggak apa kalau Vespa, tapi kalau mobil lumayan lah VW Beetle. VBB itu yang bohai yang bongsor. Oh, belakangnya gendut ya? Ya kayak Kongo tapi model Kongo gitu tapi. Oke. Anda yang paham kan Pak Vespa? Saya juga enggak. Ya berarti nanti googling aja. Jatuh. Dia sampai jatuh saking memikirkan Vespa buat pacaran habis itu pacaran kemana. Dia goyang-goyang dan lepas tuh mic-nya. Vespanya gue bawa ke Jakarta for your information, bro. Oh iya. Ternyata panas juga di sana. Iya benar, tapi memang commute Anda akan pakai motor kan? Iya, benar. Karena sat. Benar, sat. Gitu. Oke, tadi panjang sekali ya ternyata perbincangan mengenai hobi-hobi Sakib ini gitu dan sebenarnya yang harus di-highlight adalah Sakib orang dengan banyak sekali hobi, banyak sekali kesibukan tetap bisa memprioritaskan karya dan musik gitu. Itu juga kamu jangan lihat saya seperti itu dong, ntar saya terpana nih. Iya, kamu jangan begitu dong melihatnya. Biasa Biasa aja. Baturan si IQ bener ya, yang lihatnya sama ya. Tapi benar, ada nggak satu kekhawatiran tentang karya deh. Misalkan kita sebagai musik. Nah, enaknya adalah single pertama lu teh langsung ditulis sendiri gitu kan. Nah, ada nggak kekhawatiran ke depannya? Oh, saya bisa sustain dengan gaya nulis seperti ini apa enggak gitu. Sebenarnya aku kalau untuk di musik nggak terlalu banyak berpikir tentang apa maksudnya apa yang akan orang pikiran gitu. Jadi aku lebih yang penting aku seneng aja dan aku jujur. Jadi ketika aku rasa aku seneng nulis, aku bakal nulis sampai kapanpun. Wah, tapi nggak menutup kemungkinan aku menyanyikan lagu orang atau bahkan ada orang yang bikinin lagu buat aku, nggak menutup kemungkinan. Ya, jadi untuk Dennis Ligia ya, Dennis Jusilusi BC we ieu mah. Hayang atuh eta mah lagunya dia itu udah mirip-mirip pakai akustik doang, ada ininya gitu segala macam. Buat Pak Dennis ya, nanti ngobrol-ngobrol lah Pak Dennis. Itu guru gue. Pak Dennis tah.
Oke, kita udah banyak ngobrol sama Sakib, udah ngobrol sama semua hobi dan semua karya-karya juga yang akan datang. Siapa tahu nantinya juga akan menggelegar seperti yang pertama. Amin. MV-nya juga mau rilis tanggal 18 April, berarti sudah tayang. Jangan lupa, ini ketiga kali saya ngomong, cerita dong di bawah, siapa tahu cerita dari MV-nya yang relate sama kalian. Tepuk tangan dulu buat Sakib semuanya. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Tapi sebelum kita berpisah, bro, ini mana tadi saya nyimpennya ya? Apa tuh? Saya punya, ini dia. Lenny Staras dan Chamber Talks punya oleh-oleh buat Sakib. Ede. Buat menemani perjalanan nih. Terima kasih loh. Apa ini dalamnya? Nah ini bekal katanya buat Sakib dari Oma nih. Ada Oma tuh kan. Oke. Tuh, Omanya nulis apa boleh tahu? Mengalah dalam cinta itu mulia, tapi jangan sampai dirimu hilang dalam perjuangan hanya satu arah. Wah, Edan. Langsung velocity guys, edit. Enggak, Abji akan diedit siapa orang-orang pasti. Yakin saya mah kalian tuh kalau ngedit di sini tuh kreatif gitu ya. Terima kasih ya by the way ini. Terima kasih banyak. Pasti bakal Pokoknya buat semua yang direncanakan, yang sedang dilakukan maupun yang sedang diikhtiarkan, semuanya kami support, teman-teman cerita, Raffi Andika semuanya dukung, semuanya juga mengaminkan dan semoga kita bisa ketemu di panggung-panggung yang lebih besar tentunya buat Sakib. Amin. Terima Festival kasih. mau kan festival? Pengen banget dong. Festival. Jadi buat para IO boleh hubungi Trinity Optima, ada Sakib di dalamnya. Let's go. Langsung kieu. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen-komen cerita siapa tahu ada cerita dari Sakib yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin karya-karya Sakib yang kemarin pertama tuh ada collab sama abangnya, yang sekarang juga mau tak mau di semua streaming platform, di YouTube Trinity Optima. Terus kalau mau cek di sosial media di mana? Bisa cek langsung di TSAQQIB dan di TikTok juga sama. Apal meren. Dan jangan lupa request di radio-radio sayang kalian biar chart nomor 1 Sakib with Mau Tak Mau. See you guys on the next episode. Semoga sehat-sehat semuanya di rumah. Peace.